Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Hamizah dengan nomor induk mahasiswa 2018020075, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stephen Amuntai. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai penelitian tentang manajemen strategi. Apa sih manajemen strategis itu? Nah, manajemen strategis merupakan suatu keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis, manajemen strategi itu perlu. Ketika kita ingin melakukan suatu bisnis, pasti kita ingin melakukan memanajemennya lebih dulu lagi dari awal hingga akhir, di mana tujuannya itu untuk meraih tujuan akhir dalam suatu bisnis. Nah, dalam manajemen strategis ini tentunya terdapat beberapa tugas. Nah, apa saja sih tugasnya? Nah, tugasnya yang pertama yaitu merumuskan visi atau misi perusahaan. Dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis tentu kita memiliki visi dan misi. Nah, dalam misi ini perlu kita lakukan mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan untuk mencapai misi atau visi. Kemudian yang kedua, melakukan analisis. Nah, analisis dalam suatu perusahaan atau bisnis yang akan kita lakukan itu penting. Dengan melakukan analisis usaha, maka risiko terjadinya kegagalan dapat diatasi. Kemudian yang ketiga itu menilai lingkungan eksternal dalam perusahaan. Nah, dalam lingkungan eksternal perusahaan ini terdapat beberapa kegiatan. Nah, kita harus menganalisis juga untuk mengetahui peluang dan ancaman dalam suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, menganalisis pilihan perusahaan, di mana menganalisis pilihan perusahaan ini tujuannya untuk mengetahui apakah saham perusahaan layak dijalankan sebagai investasi. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi pilihan dengan mengevaluasi misi perusahaan. Nah, ketika misi yang sudah ditentukan dalam suatu perusahaan atau bisnis yang akan kita jalankan, ketika mengalami kegagalan itu pasti kita ingin merevisi atau mengevaluasinya kembali untuk mencapai suatu tujuan yang awalnya kita sudah tentukan. Kemudian yang keenam, memilih tujuan. Nah, tujuan apa sih dalam bisnis kita ini atau dalam suatu perusahaan? Nah, tujuan itu perlu kita tentukan lebih dulu lagi. Kemudian yang ketujuh, mengimplementasikan strategi. Nah, dalam mengimplementasikan strategi ini, proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan prosedur. Kemudian yang ke-8 itu mengevaluasi keberhasilan strategi. Nah, ketika strateginya sudah ditentukan dan mendapatkan kegagalan, mungkin kegagalannya hanya sedikit atau kekurangan dalam suatu bisnis perusahaan, itu perlu kita evaluasi dan memperbaikinya untuk menindaklanjuti kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian dalam manajemen strategi ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu bersifat jangka panjang. Nah, dalam suatu perusahaan atau usaha kita itu ketika kita menjalankannya biasanya itu selalu bersifat jangka panjang, entah 1 bulan atau 1-2 bulan hingga mencapai beberapa tahun. Nah, kemudian yang kedua itu dinamik, di mana merupakan suatu yang terdapat dari operasional. Kemudian yang ketiga, perlu diperhatikan oleh unsur manajer tingkat puncak, berorientasi dan mendekati ke masa depan. Nah, itu maksudnya dalam jangka panjang. Kemudian dalam manajemen strategi ini, manfaatnya ada beberapa manfaat dalam manajemen strategi. Yang pertama itu finansial, di mana finansial ini merupakan menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan atau produktivitas, dilandaskan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis. Kemudian yang kedua itu non-finansial. Non-finansial ini seperti melakukan kesadaran atas ancaman eksternal, permohonan yang lebih unik atas strategi pesaing. Nah, dalam non-finansial ini pengaruh-pengaruh dari luar itu selalu mempengaruhi dalam bisnis kita. Bagaimana kita mengatasinya itu tergantung dari pilihan yang kita tentukan. Kemudian yang ketiga itu membentuk strategi. Nah, yang ketiga ini membentuk strategi dengan melakukan analisis situasi,
dan merumuskan tujuan. Nah, dalam manajemen strategi ini, proses manajemen strategi itu terdapat dari beberapa lagi prosesnya. Apa saja sih prosesnya? Nah, prosesnya yang pertama itu merumuskan strategi. Nah, bagaimana merumuskan strateginya? Dengan mengembangkan visi dan misi. Seperti yang di awal tadi, mengembangkan visi dan misi perusahaan, kemudian mengidentifikasikan peluang dan ancaman. Kemudian menentukan kekuatan dan kelemahan dalam suatu bisnis. Kemudian yang kedua itu menerapkan strategi dengan melaksanakan strategi apa yang akan kita lakukan dalam melakukan suatu usaha atau dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga itu evaluasi untuk menindaklanjuti, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita beralih ke jurnal penelitian yang sudah saya ambil, di mana penelitian ini berjudul Analisis Penilaian Kinerja Lembaga Pendidikan Tinggi dengan metode Balanced Scorecard. Penerapannya dalam sistem manajemen strategis, studi kasus pada Universitas Brawijaya Malang. Latar belakang dalam penelitian ini di mana manajemen strategis dengan fokus kepada keunggulan kompetitif memiliki satu unsur penting yaitu operational effectiveness. Nah, maksudnya operational effectiveness ini jalan untuk kinerja yang unggul dalam menampilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan input, misal dengan cara mengurangi cacat produk atau mempercepat produksi produk. Kombinasi yang baik yaitu dilakukan dengan efektivitas dan strategi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan membedakan atau menekankan pada kajian teori, pengambilan data, serta penggunaan logika berpikir. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif ini adalah suatu cara khusus untuk mengumpulkan data dan analisis data. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh. Nah, di tahap ini juga, peneliti menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, visi dan misi, strategi, tujuan, dan ukuran target yang harus dicapai. Nah, setelah penjelasan saya yang sebelumnya tadi, ditemukanlah hasil pembahasan di mana hasil pembahasan di penelitian ini menentukan proses manajemen strategis ada 3 tahap. Yang pertama yaitu merumuskan strategi, yang kedua menerapkan strategi, dan yang ketiga penilaian strategi. Nah, dalam tahap 1 ini, penilaian strategi, fondasi organisasi meliputi analisis, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Kemudian yang di tahap 2, proses manajemen strategis adalah proses yang berkelanjutan terdiri dari 9 langkah. Nah, 9 langkah itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu pengembangan visi dan misi untuk bagaimana untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua itu menilai lingkungan untuk mencari peluang. Kemudian yang ketiga, menilai kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, analisis persaingan. Yang kelima, sasaran dan tujuan. Yang keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, menentukan pengendalian, dan seterusnya. Proses manajemen strategis tadi, di mana proses ini berkelanjutan terdiri dari beberapa langkah, di mana pengembangan visi dan misi dan mewujudkannya. Nah, ketika kita sudah menentukan visi dan misi, kita harus mewujudkannya untuk kemajuan dalam suatu bisnis atau perusahaan. Kemudian yang kedua itu menilai kekuatan dan kelemahan. Nah, ini perlu kita lakukan. Kekuatan dan kelemahan selalu ada ketika dalam berusaha atau dalam perusahaan, itu perlu kita nilai untuk menghindari dari resiko yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga itu melihat lingkungan untuk mencari peluang. Kita harus melihat ke sekitar lebih dulu untuk mencari peluang apa yang akan atau peluang apa yang bisa kita lakukan. Kemudian analisis persaingan. Nah, analisis persaingan ini perlu kita lakukan juga, di mana ketika dalam perusahaan itu terjadi persaingan, kita harus menganalisisnya lebih dulu. Kemudian yang selanjutnya itu sasaran dan tujuan. Kepada siapakah sasaran ini? Kepada siapakah sasaran yang kita tuju? Kemudian apa tujuan kita? Dan selanjutnya itu merumuskan strategi. Strategi yang sudah kita susun dari awal hingga akhir, kita harus menganalisisnya lebih dulu lagi atau merumuskannya hingga menentukan pengendaliannya. Ketika
ketika ada masalah, kita harus menentukan bagaimana cara untuk mengendalikannya. Dan kita beralih ke tahap 3, di mana tahap 3 ini membuat tujuan strategi, yaitu menunjukkan tindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu strategi. Mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai manajemen strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.